Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna, mil'us samawatika wa mil'ul ardika wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, adada ma hamidakal hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, hadir membersamai kita Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Al-Mukarram Bapak Haji Sudirman Faqih Mudo. Mohon maaf Pak Haji, ini tulisannya bagus banget ini. Kita doain Pak Haji Sudirman dan keluarganya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dalam ngurusin masjid. Dan kita doakan siapapun yang berbuat baik untuk masjid ini, Allah berikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Setiap yang diinfakkan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahkan kepadanya keturunan yang soleh dan soleha. Ketua Panitia Bapak Kiki Rizky Zakaria, Ketua PHBI Bapak Haji Kastanto, Ketua RW 027 Bapak Sarno, Pembimbing Majlis Taklim kaum ibu Ustazah Hajah Satwa Sutwa apa? Oh Sutina Dendeng Dendang. Maaf ya Bu, ini tulisan tangan soalnya saya penyurang-nyurang ini macam. Ini yang nulis apa lagi ini? Ibu Sutena Dendang. Ini mau makan loh. Hadir juga Bapak Lurah Haji Ujang Sukriya, Bapak Camat Cibitung Bapak Encung Sunarto, yang kita doakan. Nah ini Pak, Masya Allah, sama tulisannya juga yang tadi nih, cuma dipoto doang. Terima kasih Pak Haji. Ya pokoknya kita doain ya. Tadi guru-guru kita tuh ada pembimbing Majlis Salim, Ketua PHB, ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Kemudian kita doain juga para pengurus lingkungan, mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir juga dari perwakilan KUA Cibitung Bapak Ustadz Idris. Terima kasih Ustadz sudah hadir membersamai kami dan seluruh segenap jamaah yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga Allah berikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Setiap langkah kita dari rumah ke majlis yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah, dan semoga setiap ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih juga kepada tim Hadroh apa ini? Risma Nuril.
Nuri, remaja Islam Masjid Nurul Nurin. Alhamdulillah. Terus tadi qasidah apa? Tim apa Bu qasidah? Mana yang qasidah tadi nyanyi? Ibu ya? Iya. Apa nama tim qasidahnya Bu? Ada namanya enggak? Sama. Qasidah ibu-ibu Nurul Amin. Dapat bocoran Bu dari kecamatan, katanya tim qasidah ini tim qasidah terbaik se-Asia Tenggara. Insya Allah nanti camat akan ngirim ibu ke Kamboja. Mau ngapain? Terima kasih Bu ya, Masya Allah. Walaupun ini rata-rata ABG nih tim qasidahnya. Iya. Saya kalau melihat tim qasidah Bu, kayak orang hidupnya kayak nggak punya masalah gitu Bu. Iya Bu. Padahal di rumah cucian numpuk semua ini. Iya, dapur berantakan. Ya, makasih Bu ya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bikin album. Insya Allah albumnya meledak ya. Iya, luar biasa tuh anak muda, contoh tuh ibu-ibu ya, di usia yang sudah luar biasa tapi masih semangat. Ini nasihat buat saya dan kita semua. Mudah-mudahan siapapun yang ingin memakmurkan masjid ini, Allah berikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang rahmati Allah, senang sekali saya bisa hadir di majlis yang mulia ini, dan saya terus sampaikan tadi bahwa ini masjid yang luar biasa, masjid yang sangat strategis. Satu, dekat sama jalan. Yang kedua, penduduknya banyak. Ya, berarti dan wajar kalau masjid ini begitu besar. Mudah-mudahan masjid yang besar ini jamaahnya juga tambah banyak. Amin. Tapi kalau saya lihat di sekarang, Bapak Ibu mohon izin ya, ini roman-romannya yang datang banyakan bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Pak, izin Pak, Bapak kesini bawa bini berapa Pak? Saya takutnya Bapak bawa 4 nih masing-masing gitu ya. Iya, banyakan perempuan ini. Ya betul Ibu ya? Emang di mana-mana begitu kali ya? Majlis taklim yang paling aktif bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada acara santunan yang paling semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada pengajian keliling yang paling banyak hadir bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada tabligh akbar yang paling banyak hadir bapak-bapak, ibu-ibu. Di neraka belum, bukan dulu. Enggak sabar lah. Di neraka paling banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak dari mana? Bapaknya. Di neraka paling banyak siapa? Bapak-bapak dari mana? Ibu ngaji di Ponsengon kali. Bu, nih maafin saya ya. Kita ngaji nih, saya lurusin dulu nih. Kita ngaji di mana-mana kita nuntut ilmu. Saya tanya, kalau kita ngaji ingin memperbaiki diri sendiri apa orang lain? Kalau kita ngaji kita ingin meningkatkan kualitas diri sendiri apa orang lain? Siap memperbaiki diri sendiri? Siap meningkatkan kualitas diri sendiri? Jangan marah ya, siap ya? Awas, jangan begini. Ustaz Pak kita ngulang dianuin gitu, jangan. Kenapa perempuan itu banyak di neraka? Kan begitu pertanyaannya. Padahal kalau mau tanya ibadah nggak kurang-kurang perempuan mah, bener. Coba aja. Dan laki-laki Pak, saya dan Bapak nih, kalau masalah maksiat kita lebih banyak daripada ibu-ibu. Coba aja. Tenang aja Bu, iya wae. Ibu-ibu nyarap apa sih sebelah ya? Galak-galak banget nih. Nih, berarti baik-baik. Iya Pak, terus terang kita kalau mau maksiat menurut kita, coba nih Bu, yang suka minum-minuman homer, laki-laki perempuan? Yang suka main judi online, laki-laki perempuan? Yang suka korupsi, laki-laki perempuan? Yang suka main perempuan? Ya iya laki-laki lah. Masa yang perempuan juga? Bagaimana ceritanya? Iya gak kurang-kurang Pak. Ibadahnya banyakan ini, maksiatnya banyakan ini, tapi di neraka banyakan banyakan ini. Kata bapak-bapak, selamat, gua selamat. Padahal kagak tahu bini yang di neraka begitu. Iya, jangan sampai begitu kita. Makanya saya doain yang di sini mudah-mudahan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, kenapa perempuan di neraka banyakan di neraka? Kan begitu. Sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayakunna billah, apakah perempuan itu kufur kepada Allah? Ternyata bukan. Yang banyak menyebabkan perempuan masuk neraka adalah yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Perempuan kurang terima kasih sama suami.
Tuh kata bapak, tuh dengerin tuh, kata begitu. Tenang Pak. Iya. Makanya ibu-ibu nanti kita akan perbaiki. Siap memperbaiki diri? Saya tanya lagi nih ibu-ibu ya, maaf nih. Misalnya Bu, kita rumah tangga ini ada gajlugannya nggak rumah tangga? Ada polisi tidurnya nggak? Ada belokannya nggak? Ada tanjakan? Ada turunan? Asal jangan putar balik. Paham? Terus kayak kita bablas, betul? Di tengah rumah tangga kita yang nggak baik-baik saja, misalnya kita lagi berantem sama laki bini nih. Kita kan punya grup WA semua ya. Di WA kan banyak grup tuh. Dan di setiap grup WA suka ada yang ngirimin artikel-artikel agama. Ada apa ada? Ada ya, tidak keutamaan puasa anu, keutamaan baca anu. Ada yang ngirimin tuh di grup WA. Misalnya kita lagi berantem nih suami istri. Tiba-tiba ibu di grup WA ada yang ngirimin begini nih. Ada 2 artikel agama yang dikirim di grup WA. Yang satu, ciri-ciri menjadi wanita, menjadi istri yang penyabar dalam rumah tangga. Itu judul pertama tuh, menjadi istri yang penyabar dalam rumah tangga. Di bawahnya ada yang ngirim lagi, materinya beda. Ciri-ciri suami penghuni neraka. Ibu lagi kesel sama laki nih. Pertanyaan saya, mana yang dibaca? Yang sabar apa yang penghuni neraka? Langsung penghuni neraka. Gua penasaran, gua begitu dibaca, lah bener nih laki gua nih, wah ini laki gua nih. Apa yang terjadi? Akhirnya ibu kirim lagi materinya. Kemana dikirimnya? Ke suaminya dikirim. Suaminya lagi di PT kerja, dikirimin sama bininya. Ciri-ciri suami penghuni neraka. Waduh, gua calaknya kurang ajar, suek loh, begitu kan ya. Gua dikirimin beginian, suaminya balas. Gua kayak ada nih artikel bagus nih, ciri-ciri perempuan penghuni neraka. Akhirnya dikirim Pak, masing-masing ngirim apa? Artikel. Kira-kira masalahnya selesai nggak? Malah makin. Singkat cerita, ini laki bini ketemunya di neraka. Kata lakinya, lu di sini kan lu yang ngirim, kata begitu. Itulah kenapa kita tuh ngaji bukan memperbaiki diri, tapi pengen memperbaiki orang. Itu kesalahan kita. Pokoknya ngaji mah jangan bagaimana orang lain berubah, jangan bagaimana kita yang berubah. Banyak orang tua yang ngeluh, susah banget jadiin anak yang soleh dan solehah. Enggak, karena anak yang soleh dan solehah lahir dari orang tua yang soleh dan solehah. Setuju? Maka kalau pengen anaknya soleh dan solehah, siapa dulu harus soleh? Orang tuanya. Udah kita dulu. Jangan banyak nuntut ke bocah sementara kita belum berubah. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sepakat kita perbaiki diri, mari kita mulai pengajian ini untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Siap? Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah. Karena ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada bocan, tiga-tiganya dapat. Pokoknya target saya maghrib udah selesai. Sanggup sampai maghrib? Hah? Bu, saya terus terang lagi gacor-gacoran nih. Kenapa coba? Tadi dikasih makan kambing di belakang tuh. Lagi bereaksi ini nih, lihat nih. Iya, baru kali ini saya ceramah dikasih makan dulu. Wah, makanya gacor ini mah, udah biarin ya. Jadi Bapak Ibu, izin nih, ada 3 nih, ada bocah, ada bapak, ada ibu. Semuanya harus kebagian, karena kita ingin memperbaiki diri sendiri. Izin nih, bawa bapak dulu apa ibu-ibu dulu? Bapak dulu ya. Pak izin ya Pak ya. Bentar dong Pak, ntar yang banyak Pak, ini tenang Pak, tenang ya. Biasa, jagoan belakangan. Pak izin nih Pak, saya melihat masjid ini tadi Pak, masjid ini luar biasa besar. Masjid ini strategis ya, dan penduduknya ini udah banyak, padat ya. Saya sampaikan begini Bapak, para suami, wahai para ayah, para suami, tugas kita yang paling berat itu bukan beli rumah. Tugas kita yang paling berat itu bukan beli kendaraan, karena semuanya udah beres. Betul, udah beres Pak? Bapak masuk perumahan apa ini? Pondok Tanah Mas tahun berapa Pak? Berapa? 86. Masya Allah. 86, saya lagi apain 86 ya? Udah ada Pak, saya udah tua gini saya udah. 86 Bapak udah ke Pondok Tanah Mas. Pertanyaan saya, rumah udah lunas belum? Udah berapa kali digadein tuh rumah? Lunas gade lagi. Wah ayo kata sertifikat, gua sekolah mulu ini, kagak pinter-pinter.
pernah ke BJB, dulu BTN, ayo dia muter tuh sertifikat. Artinya apa? Beres rumah mah udah beres masalah rumah yang mahal, yang besar udah beres. Kendaraan, apalagi sekarang mah kendaraan gampang itu mah, rumah kendaraanmu. Karena itu bukan tugas kita yang paling berat. Tugas kita yang paling berat adalah kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api. Maka saya mengingatkan kepada para suami, para ayah, termasuk saya sendiri. Tugas kita yang paling berat itu menyelamatkan diri kita dan keluarga dari api neraka. Maka berapa banyak para suami yang tidak bertanggung jawab, sebodoh amat masalah bini sama anak, sehingga menyebabkan kehancuran di mana-mana. Maka saya titip, Pak, tugas kita yang paling berat menyelamatkan diri kita dan keluarga dari api neraka. Saya yang kata orang ustadz aja belum tentu bisa nyelamatin bini saya sama anak saya, belum tentu bisa nyelamatin diri saya sendiri. Tapi tugas saya menyelamatkan istri dan anak-anak dari api neraka. Berarti apa yang dimaksud? Kita benerin diri kita. Bagaimana cara menyelamatkan kita dan keluarga? Yang paling utama di masjid ini adalah jangan tinggalkan sholat berjamaah. Siap? Harus siap. Bapak nggak sholat berjamaah di masjid, boro-boro nyelamatin bini sama anak, bapak aja nggak selamat. Nggak selamat. Siapa laki-laki yang tidak sholat berjamaah? Maka dia sebetulnya tidak mencintai istri dan anak-anaknya. Kalau bapak cinta sama istri dan anak-anak, ingin menyelamatkan mereka, maka selamatin dulu diri kita. Dengan cara apa? Sholat berjamaah. Itu tanda bahwa kita pengen selamat. Dan Maulid, Isra Mi'raj, perayaan hari-hari besar harus berdampak. Tadi tuh kata ketua dari perwakilan KUA, Haji Edi ya, izin Pak Haji, saya sampaikan mengutip perkataan Bapak. Ini harus berdampak Maulid. Apa artinya? Kalau habis Maulid ada jamaah baru. Ada yang tadinya nggak jamaah jadi jamaah. Yang tadinya nggak pernah hadir di majelis ilmu jadi hadir di majelis ilmu. Kenapa? Ada dampak. Jangan sampai perayaan Maulid hanya sekedar perayaan doang. Habis itu jamaahnya 4L. Tahu 4L? Lu lagi. Kagak ada yang nambah apa ini? Siapa nambahin saf-saf di masjid? Siap. Dan itu komitmen kita berumah tangga. Kalau pengen nyelamatin bini dan anak-anak, selamatin dulu kitanya. Gimana mau nyelamatin bini? Orang kita kagak sholat, orang kita kagak ke masjid, kan begitu. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa tidak ke masjid biasa dan enggak. Tidak ke masjid berarti tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Apalagi kata Nabi SAW apa? Inna akala salat alal munafik salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berapa buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Jadi standar kemunafikan seorang itu dilihat dari salat isya dan salat subuh. Kalau bapak berat salat isya sama salat subuh, kemungkinan bapak terjangkit virus yang namanya penyakit munafik. Saya tanya ibu-ibu, ibu mau suaminya kena penyakit munafik? Mau suaminya menjadi orang munafik? Maka dukung suaminya ke masjid. Siap dukung suaminya ke masjid? Ibu kalau laki nggak sholat, tanya, Pak, kenapa bapak nggak sholat berjamaah di masjid? Jangan diantepin baik. Tanya laki kita, kan kita nggak tahu alasannya. Kalau kata laki kita, mah, papa kalau ke masjid ngelewatin rumah kosong itu takut, gitu misalnya, kan gitu ya. Apa yang ibu lakukan? Udah Pak, tenang, nanti mama anterin ke masjid. Gitu. Siap mau anterin ke masjid? Pegang tangan laki, ayo ke masjid sama mama. Gitu. Begitu lewat depan rumah kosong, ibu bilang baca mantra, numpang-numpang anak bagong lewat. Yang penting bapaknya kemana? Kan cakep tuh Bu ya, bapaknya sholat, ibu di tangga nungguin, ya begini gitu. Kencang-kencang ada, tanya temennya lewat, Cok, lagi ngapain? Ini laki gua lagi sholat, gitu. Lah emang iya udah manja banget, emang udah antar baik. Bawa rantang ibu ya, rantang gitu tuh, ya Allah. Ntar kalau dia pulang kemarin, ntar gua kasih makan, kasih biskuit gitu ya. Bapak udah sholat nih, hadiah dari mama, gitu tuh. Indah nggak rumah tangga begitu? Siap dukung suami begitu? Tanya kalau nggak ke masjid, jangan dia baik. Tanya lagi, Pak, bapak kenapa sih nggak ke masjid? Kata laki, mah, kemarin bapak ke masjid. Begitu nyampe masjid dibully sama temen-temen. Wah, dibully ternyata. Nggak pernah ke masjid, diledekin sama temennya. Cie ke masjid gitu.
Biasanya kagak, biasanya kalau begitu gabrak ke masjid terus ke masjid biasanya mau mati itu, gitu kan. Lakinya tersinggung kan, malu, akhirnya purik. Ibu belain lakinya. Gimana caranya? Datang ke masjid. Lagi sholat banyak lagi apa? Sholat Jumat. Ambil mic sholat Jumat. Bapak-bapak, siapa yang ledekin laki saya kemarin? Kata lakinya, ampun punya bini begini mau gua. Pastiin suaminya di mana? Di masjid. Siap ibu-ibu dukung suaminya ke masjid? Pak, buktiin Pak. Bahkan kata Nabi, lau ya'lamu ma fihi ma la tauhuma walau habwan. Seandainya para laki-laki, para suami tahu besarnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya dia akan mendatangi masjid itu walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau orang Manasari merangkak itu bahasa apa Pak? Apa merangkak itu? Ngerondang, apa lagi? Ngesot, apa lagi? Iya gitu, ngerondang, merangkak. Contoh nih, misalnya ketua DKM, Pak Haji punya program, mulai besok yang sholat subuh berjamaah di masjid dapat kambing satu-satu. Kira-kira masjid penuh nggak? Penuh sama kambing. Nah ya kambing satu-satu, penuh kambing mulu itu. Bapak puyeng aja Pak, kata bini, Pak udah ke masjid Pak, ke masjid. Bapak puyeng banget, malah nggak apa-apa, yang penting kambing, yang penting kambing. Didorong Bapak pasti saya. Itu baru hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih besar daripada seekor kambing. Makanya bapak-bapak maafin saya, bapak nggak ke masjid bukan urusan saya, bapak nggak sholat pun saya nggak ada urusan, tapi saya punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Tugas kita yang paling berat itu selamatin bini kita, selamatin anak-anak kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Selamatin dulu diri kita. Ayo ke masjid, sholat berjamaah. Siap ya Pak ya? Insya Allah. Udah segitu aja bapak-bapak, udah ya. Masih ada waktu 1,5 jam lagi buat mama nih ya. Bu, nih tadi agak ngaret ini waktunya ya, nggak apa-apa deh ya, karena memang ya kita semaksimal mungkin lah, saya supaya kebahagiaan semua. Sekarang saya pindah ke ibu-ibu. Siap ibu-ibu? Pak, bapak udah tenang Pak, istirahat udah ya, udah. Habis tabukin sama saya udah. Sekarang ibu-ibu siap Bu, saya tabukin siap. Bu, maafin saya. Tadi kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, banyak perempuan di neraka gara-gara kurang apa? Bersyukur kepada. Betul? Sekarang saya tanya, ibu udah berterima kasih belum sama suami? Udah bersyukur belum sama suami? Oh belum dong, ada tuh. Bu, maafin saya ya. Kita tuh berterima kasih sama orang karena tahu jasanya. Betul apa betul? Iya kan? Orang ada kebaikannya kita berterima. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, jasa terbesar, ingat deh, jasa terbesar suami apa? Sehingga kalau kita tahu jasanya, sehingga kita akan apa? Berterima kasih. Kita akan mengucapkan rasa syukur yang besar kalau kita tahu jasa suami. Sekarang saya tanya ibu-ibu, apa jasa terbesar suami? Cari nafkah kecil. Ada lagi yang begini tuh. Ayo yang bisa jawab boleh pulang. Ayo bro. Apa Bu? Masih anak tuh gitu. Masih kurang. Ada lagi yang lebih besar dan jasanya suami. Tuh, ibu nggak tahu jasa besar suami kan? Makanya kurang sama laki jadinya. Apa Bu? Jasa terbesar suami apa coba? Hah? Jadi imam di mana? Hah? Di rumah. Lah masa suami di rumah? Imam rumah tangga. Oh, masih ada lagi. Itu, ada lagi. Jasa terbesar suami apa coba? Apa yuk? Ada yang bilang begini kemarin Haji Salim, apa jasa terbesar suami? Nanggung dosa istri. Luar biasa. Serem amat. Boro-boro nanggung dosa ibu dong, bini agak sanggup kita nanggung dosa kita. Suruh nanggung dosa bini. Apalagi yang bini yang 4 mati bisa udah. Semua bininya tuh tanggung dosa lu. Iya, apa coba Bu? Jasa terbesar suami coba apa? Sehingga kita tadi kurang syukur sama laki, kurang thank you jadinya. Karena tidak tahu jasa terbesar suami. Saya mau kasih tahu ibu pun, jasa terbesar suami. Jadi kalau ibu tahu jasa ini, insya Allah nanti lopenya bulat begini. Ada panahnya tuh gitu tuh ya. Siap Bu? Ya. Jasa terbesar suami hari ini dalam rumah tangga kita adalah suami masih mau jadi suami ibu. Ibu jangan belagu dah, jangan. Dia kalau kagak sama gua dia sama siapa gitu jangan.
Lah iya. Bu, laki ibu masih mau jadi laki ibu tuh. Makanya dia ngasih nafkah betul. Dia ngasih anak tuh betul. Karena masih jadi. Coba kalau nggak jadi suami ibu, mau ngasih nafkah? Siapa lu? Lu ngasih anak mau? Lah, nggak ada hubungan. Makanya masih mau jadi suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak? Tuh ibu kan kayak alhamdulillah kan? Wah, siapa yang butuh? Begitu katanya. Deh, so jual mahal. Bu, maafin saya. Pokoknya lebah-lebah ini mah kita kudu thank you sama laki abang. Makasih ya, masih mau jadi laki saya. Gitu. Bisa nggak ngomong begitu ke laki? Langsung lakinya belagu. Iya lo, makanya macam-macam sama gua. Nah, laki begitu mah cekek aja udah. Lu enggak gitu. Iya, dia Pak Ibu, terima kasih ayah. Bu, maafin saya ya, maafin saya. Di sini pernah ada santunan? Muharraman ada santunan? Yang datang siapa anak ya? Anak yatim itu ada suaminya enggak? Bu, maafin saya nih. Saya mah sering banget acara santunan tuh Bu, suka nanya, suka survei. Saya mah suka survei janda, saya mah. Tapi jangan sujon dulu. Surveinya masuk begini, udah berapa lama ngidupin anak sendiri? Ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun, ngurusin bocah dari merah sampai gede sendiri tanpa suami. Keren. Dan itu perempuan Bu, luar biasa Pak perempuan itu. Ketika suaminya meninggal, dia fokus ngehidupin, membesarkan anak-anaknya. Betul Bu? Kalau suami istrinya meninggal ngapain? Tuh, suuzon baik Bu mah. Pikiran ibu sama saya sama. Sama Bu CS kita berarti ya. Saya pikiran itu baik nih, aduh. Iya Bu, maafin saya nih Pak, Bu. Itu kalau ada, Masya Allah, sendiri 10 tahun, 15 tahun, sendiri. Allah Akbar. Bahkan kemarin tuh yang bikin saya lebih terharu lagi, itu ada anak usia 2 tahun sama 4 tahun, adik kakak, bapaknya meninggal. Allah, bocah masih 2 tahun, yang abangnya 4 tahun, bapaknya meninggal. Sedih gak? Yang bikin saya makin sedih, coba apa Bu? Yang bikin saya makin sedih apa? Pas saya ngeliat emaknya cakep banget. Sedih banget ya Allah. Bawaannya tuh pengen nafkahin baik tuh ya. Ya bakal jelek. Udah gitu acaranya buru-buru lagi, saya kagak sempet minta nomor handphonenya. Aduh, sedih banget saya, sampai sekarang sedih nih. Ibu jangan marah Pak Bu ya. Ini sedang mengembangkan bakat ini mah ya. Iya, saya pengen tak kasih tahu Bu, ada perempuan yang sendiri. Ibu mah sekarang token punya net Pak, token habis enak. Ngebuka beras Pak, beras habis. Pak, bocah bayaran, enak, ada suami. Udah bersyukur belum gitu maksudnya? Yang hidup sendiri mah ya Allah mau ngomong sama siapa? Dia datang ke kuburan, Pak, kapan habis tuh? Gua kayak gelap kata dia gitu. Oh yaudah Pak, pulang lagi deh Pak. Itu maksud saya, ibu-ibu punya suami, alhamdulillah. Udah bersyukur belum? Itu masalahnya. Kalau belum bersyukur, tuh banyak yang di neraka perempuan gara-gara kurang berterima kasih kepada suami. Naudzubillah min. Sekarang saya tanya ibu-ibu nih, ngaji, ibu ngaji nih, kalau ngaji izin gak sama laki? Bener. Suami seneng gak ibu ngaji? Suami seneng gak ibu aktif di pengajian? Suami seneng gak ibu aktif di majelis taklim? Jangan GR dulu. Kenapa? Ada kasus Bu, ada suami Pak, dikit-dikit nyuruh bini yang ngaji, mah ada pengajian, mah ada pengajian. Wah, lakinya luar biasa, semangat banget mendorong istrinya untuk datang ke majelis. Ditanyakan, Pak, kenapa sih Bapak semangat banget ngambil bini ke pengajian? Apa kata suaminya? Daripada di rumah berisik. Aduh. Saya mah seneng banget Ustaz kalau bisa ngaji, bebas. Ada di sini orang begitu ada. Nih Bu, lihat para suami, bengong aja tuh. Bapak kelihatan banget gak bahagia Pak, bener. Nih galak-galak aja binian ya. Bu, maafin saya ya, dari Bapak, Ibu, ketika Ibu senang, Bapak senang, bahagia rumah. Dan apa yang terjadi kalau Ibu ngaji? Amalin ilmunya. Kenapa suami ngegerutu baik Ibu ngaji? Kalau masalah seragam, ribut mulu seragam. Tapi hasilnya nggak ada, makanya suami jadi uluk-uluk mulu. Lu ngaji seragam mulu, lah bocah ngaji, bocah sekolah di seragamnya, gitu. Ayo.
Dan emang Bapak Ibu tadi ya, ini bukan nggak boleh pakai seragam, boleh. Ini pakai jilbab merah kayak cakep punya. Alhamdulillah. Boleh pakai seragam, tapi apa? Buktikan dengan akhlak yang baik. Ada hasilnya ngaji, dan tidak ada orang yang layak mendapatkan kebaikan dari ilmu kita kecuali suami dan anak-anak. Makanya saya titip pesan, Bu. Sebagaimana yang Nabi sabdakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan kata Nabi, aku adalah baik terhadap keluargaku. Jadi prinsip ngaji itu, kita harus baik sama siapa? Orang yang paling dekat sama kehidupan kita. Suami harus baik sama bininya, suami harus baik sama anak-anaknya, ibu harus baik sama suaminya dan anak-anaknya. Itu yang prinsip dalam menuntut ilmu. Kita harus baik dulu sama keluarga, jangan main-main dulu. Tadi kenapa kita kudu bayar sama laki-laki? Banyak jasanya, banyak kebaikannya. Dan saya katakan ibu, mohon maaf nih, suami ibu bekerja betul? Ada yang bekerja ya? Pertanyaan saya, Bu, nih rata-rata perempuan, Pak. Tidak ada perempuan yang keluar rumah itu asli, nggak ada. Perempuan kalau udah keluar rumah itu palsu, nggak ada yang asli. Tahu palsu maksudnya? Dandan, Ibu, bener nggak? Ibu nih mau ngaji begini dari malam nih. Ini menentukan seragam merah aja berapa kali rapatnya nih? Bener. Kita pakai yang mana? Yang hijau udah gak muat, wah kayak begitu. Itu grup WA, ribet banget itu. Iya. Perempuan itu kalau mau keluar rumah dia pengen tampil sempurna. Ibu-ibu yang gak pakai seragam ya coba mau berangkat ngejembrengin dulu baju. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Lihatin yang mana ya, Bu. Begitu dapat baju cocokin sama apa? Kerudung kan ya? Baju udah dapat, kerudung cocokin, cocok kan nih? Udah dapet nih kerudung, baju cocok, apalagi yang cocokin? Tas. Coba ngaji bawa tas buat apa? Buat apa tas? Buat apa? Buat kue katanya begitu. Mau lihat bapak-bapak makanya ada yang bawa tas. Saya Bu selama ceramah gak pernah bawa tas, gak pernah. Tapi alhamdulillah mobil mah penuh sama kue. Makanya sengaja saya bawa mobilio biar banyakan muatnya. Iya. Kemarin naik mobil apa yang kecil sedikit masuknya, karena kali gedean panjang lumayan ya. Ayam meren kan gitu. Ini Bu maafin saya. Perempuan tuh begitu pengen kelihatan cantik tuh. Bahkan Ibu mau maaf tuh ada yang pakai yang di jilbab apa namanya? Bros, coba ya Allah. Macam-macam tuh, ada yang kembang, ada yang kepala kobra begini tuh. Wah, iya. Serem banget bros kepala kobra. Iya, itu perempuan tampil sempurna. Bapak-bapak, maafin saya ya, kita mah keluar aja. Bahkan kalau sholat, Bu, saya pernah sholat di masjid gede, masjid berjamaah, lagi safar lewat. Di samping saya ada bapak-bapak, udah agak sepul, sholat pakai baju batik. Samping saya nih, persis samping saya, pakai baju batik. Begitu saya lihat bawahnya, celananya training. Tuh, lihat perempuan makan. Emang pengamat busana dia mah. Buat kita laki-laki ada masalah nggak? Nggak ada. Batik training nggak ada masalah. Coba ibu-ibu kagak cocok baju sama anu. Si anu norak batik itu kagak cocok bisa. Seragam dari dulu itu mulu dari merah sampai pink sampai warna kuda. Perempuan udah pengen kelihatan sempurna. Maka saya katakan nggak ada perempuan yang asli, nggak ada. Semuanya dandan. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada perempuan yang asli di luar, suami kita akan ketemu perempuan di luar. Coba aja Ibu, nggak usah jauh-jauh. Ibu nih, misalnya tadi pagi Ibu nyarapnya nasi uduk pakai sambal, banyak nih. Lagi ngaji begini jam-jam segini nih, perut kita ngeblok-blok nih, mules nih. Maafin saya biar maaf. Misalnya Ibu lagi ngaji begini nih, pengen kentut, ditahan apa dikeluarin? Hah? Ditahan apa dikeluarin? Pertama dulu begini kan, ya Allah pengen kentut nih, geser lagi, geser lagi tuh. Makanya saya liatin dari tadi, ibu-ibu yang geser-geser tuh nahan kentut kayaknya nih kan, begitu lagi, begitu tuh. Iya nahan kentut tuh. Sampai akhirnya kentut gak ketahan nih, harus keluar karena udah gak. Ibu pakai trik, pakai cara ngeluarin kentutnya bareng sama batuk. Jadi Ibu, mohon maaf nih, nanti kalau lagi ngaji ada orang batuk mulut, tandanya apa? Sujon Ibu. Main nuduh-nuduh gue kentut. Ntar ada yang
orang batuk, lu kentut ya, kentut apa bu? Kata Ustadz gimana katanya kalau batuk kentut? Iya bu, maafin saya. Itu perempuan ingin kelihatan apa sempurna, ibu kentut aja diatur, benar. Pertanyaan saya, siapa yang tahu jeleknya ibu? Siapa yang tahu jeleknya ibu? Siapa yang tahu aslinya ibu? No, nih, yang sampai sekarang masih mau jadi laki ibu tuh. Iya, tahu banget jeleknya ibu. Nih, gak usah jauh-jauh. Sekarang ibu lagi nonton sama laki, nonton TV berdua nih. Ibu mules pengen kentut. Ditahan apa dikeluarin? Samping kita ada laki. Gua ya udah niat banget ngudut lu. Laki jorok lu. Enak kan? Enak ya. Kayak gak punya dosa ini. Laki mah sabar gitu. Bahkan pernah sehari ibu gak kentut ditanya sama laki, "Ma, lu belum kentut hari ini?" Kangen banget gua denger kentut lu. Itu bu, pengalaman. Kagak ibu pak, kagak bu, kagak salah udah. Iya, yang berani ngentutin Ustadz siapa? Ya bininya Ustadz gitu kan ya. Makanya ibu kalau mau ngentutin Ustadz, lakinya harus jadi Ustadz dulu gitu ya. Jadi itu tadi bu, yang tahu jeleknya ibu siapa? Laki. Tapi tahunya jelek ibu tetap dia ngasih duit, dia ngirimin duit, listrik kita dijamin sama laki kita, alhamdulillah. Makanya bu, suami keluarga sama ketemu perempuan yang gak asli. Gak usah jauh-jauh bu, gak usah di PT, gak usah di kantor, di majlis taklim aja. Majlis taklim nih begini nih. Sekarang saya tanya, mungkin gak jamaah naksir ustadz? Mungkin gak? Ibu kayaknya gengsiwa sama saya. Iya, ini mah mungkin apa kagak bu? Mungkin gak ustadz naksir jamaah? Wow, gede waduh, pede banget. Saya ingin milih-milih atau bu? Ya itu mungkin aja ustadz naksir jamaah, mungkin juga jamaah naksir itu di majlis taklim. Kemungkinan itu ada. Apalagi suami kita di kantor, apalagi suami kita di PT yang tidak ada batasan antara laki-laki dengan perempuan. Coba majlis taklim tuh ibu sama laki itu sampai dikurung begini kan? Gila. Ada batasannya, kita nggak boleh. Ibu di sini kayak gini, iya begitu dia. Iya kalau di PT sama di kantor, iya laki sama perempuan, oh enggak ada batasan. Nah sekarang pertanyaannya para suami ketika ke kantor ketemu laki-laki, ketemu perempuan yang asli apa palsu? Palsu. Iya, semuanya yang cantik-cantik, yang dandan, yang menor ada di kantor. Maka saya titip pesan bu, teguhkan jihad suami ketika dia nyari nafkah buat keluarganya. Ibu kudu jadi orang yang bisa meneguhkan keyakinannya. Begitu. Bagaimana caranya? Layani suami dengan baik. Misalnya pagi-pagi, kan laki kan, mohon maaf ibu ya, pagi-pagi baru nyariin sepatu. Nanya laki tadi, "Ma, lihat sepatu enggak?" Gitu ya. Kadang-kadang bini jawabannya bukan menggembirakan tapi malah ngomel. Makanya harus jangan belatak baik. No, tak sepatu di situ tuh. Besok kalau udah sama. Allah. Kata laki, ya perasaan gua nanya sepatu kenapa jawabannya panjang amat. Alhamdulillah. Oh siap. Ya, jadi bayangkan tuh, ketika kita kurang berterima kasih sama suami, ya tadi akhirnya kita jauh dari kebaikan. Apalagi ibu yang dirahmati Allah, sekarang zaman media sosial. Ini zaman media sosial ini luar biasa. Bahkan ada perempuan yang tidak sesuai antara gambar dengan bener apa bener? Lihat gambar di WA-nya, ya Allah kayak bening banget ya, sampai pori-porinya kelihatan. Bener gak? Tapi begitu ketemu, wow. Bahaya media sosial bukan? Media sosial. Makanya ibu-ibu kalau nggak punya bekal agama yang cukup, hancur rumah tangga kita. Ini para suami, teguhkan jihad suami. Kenapa? Karena memang media sosial sekarang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Nggak usah jauh-jauh dah. Ibu-ibu nih, mohon maaf, dosa apa yang paling banyak ibu-ibu? Dosa apa yang paling banyak? Hah? Apa bu? Kayaknya nggak pernah bikin dosa ibu-ibu sini ya? Apa dosa yang paling banyak bu? Perempuan apa? Gibah, betul? Gosip betul? Pertanyaan saya, kalau zaman dulu nih kita mau ngegosip, syaratnya harus ketemu, betul nggak? Kalau pengen ngomongin orang harus apa? Sekarang bu mau ngegosip perlu ketemu nggak? Dulu mah bu ngegosip ya, namanya ngegosip gimana tuh? Harus janjian dulu, besok gua tunggu di anu ya, begitu ya.
Akhirnya ketemu tuh, begitu ketemu baru ngobrol, baru ngomongin itu zaman dulu. Kalau nggak ketemu jadi nggak gosip? Jadi nggak gosip? Nggak jadi. Sekarang Bu, tanpa ketemu bisa nggak ngegosip? Itulah kecanggihan media sosial hari ini. Makanya kalau ibu nggak punya bekal yang cukup, hancur kita. Makanya bijak bermedia sosial. Coba bayangkan, ketika media sosial ini tidak kita perhatikan dengan baik, maka tadi yang ada adalah kehancuran. Maka ibu, salah satu di antara ciri khas teknologi itu apa? Ini ciri khas teknologi ya. Satu, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Apa kalimatnya? Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan. Itu media sosial gitu. Contoh, kita kalau mau pergi haji sama umroh diapain dulu biasanya tuh? Mau dilepas tuh diapain? Diajanin. Ibu tahu nggak kenapa diajanin? Orang dulu Bu, tahun 80, tahun 70 orang kalau pergi haji berapa lama? 6 bulan, betul? Itu pergi haji 6 bulan. Udah ada HP belum? Ada telepon? Makanya pergi haji udah kayak hidup dan mati. Kan mau mati diajarin ya? Makanya orang dulu pergi haji gak tahu kabarnya. Kalau di kapal dia meninggal dibuang. Meninggal, buang. Gak tahu kabarnya. 6 bulan gak balik. Kayaknya meninggal gitu. Sekarang mah Bapak Ibu, media itu tadi apa? Mendekatkan yang jauh. Iya kan? Kita udah nyampe Mekah, bisa nggak ngobrol? Bisa nggak ngeliat? Udah nyampe mana, Mama? Lupa. Mama udah di depan Ka'bah tuh, gitu ya. Bisa nggak? Padahal di mana dia? Jauh, ribuan kilometer. Maka jarak yang jauh ini semakin dekat dengan apa? Teknologi. Tapi jeleknya apa? Ternyata media itu menjauhkan yang dekat. Pernah ada kumpul keluarga, acara? Apa yang terjadi kalau acara kumpul keluarga? Apa yang terjadi? Masing-masing begini. Bapaknya megang HP, emaknya megang, anaknya megang. Menjauhkan yang dekat. Padahal dekat apa jauh itu? Nggak ada lagi obrolan, nggak ada lagi ngobrol anak sama bapak, nggak ada lagi ngobrol suami dengan istri. Gara-gara apa ini? HP. Salah satunya adalah menjauhkan yang. Maka kalau udah ngumpul sama keluarga udah taruh HP, ngumpul di rumah, tanya bocah, tanya bini, sehingga tumbuh keakraban. Siap seperti itu? Perempuan harus punya bekal yang cukup untuk bermedia sosial. Sama ini buat para suami juga. Ketika itu tidak menjadi kebaikan, kita kurang ilmu dalam bermedia sosial, hancur kita. Dan ibu, bapak, mohon izin, bapak ibu punya anak? Anak kita punya HP? Pertanyaan saya, ketika HP anak dipegang, maka sebagai orang tua kita harus bertanggung jawab. Nah, saya tanya lagi nih Pak, ibu bapak punya HP kan ya? Mohon izin Pak, boleh nggak kita meriksa HP anak kita? Alasannya apa? Takut ngapa-ngapain, betul. Apalagi takut pergaulannya tidak takut dia kenal sama orang jahat. Kita periksa, boleh. Anak-anak kita nih, HP-nya boleh kita periksa. Kenapa? Sebagai bentuk tanggung. Pertanyaannya saya balik, boleh nggak anak meriksa HP orang tuanya? Hah? Takut ibu apa-apa coba? Takut bapak-bapak berbuat apa-apa? Boleh nggak niatnya begitu bocah? Pak sini Pak, HP-nya abang periksa, takut bapak berbuat apa-apa gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Karena itu bukan tanggung jawab. Kalau orang tua periksa HP anaknya boleh nggak? Kenapa? Karena tanggung jawab. Anak periksa HP orang tua boleh nggak? Karena bukan tanggung jawab. Sepakat? Sekarang suami istri, bapak boleh nggak periksa HP bini? Kenapa boleh? Karena tanggung jawab, kata dia. Tugas kita tuh menyelamatkan diri kita dan keluarga. Selamatin, cek HP bini. Bapak kalau bini bikin status WhatsApp yang agak-agak menyimpang, tegur. Iya kan perempuan banyak bikin status WhatsApp paling pada miring-miring begitu. Laki tegur, "Ma, papa nggak seneng mama bikin status begini." Enggak, coba dihapus, di delete. Jangan begini mah.
nanti papa yang bertanggung. Mama ini grup apa ini? Isinya beginian mulu. Enggak mah, bapak nggak senang bapak di grup ini. Udah keluar aja mah. Ini isinya gibah semua. Boleh nggak begitu suami? Tanggung jawab. Nah sekarang pertanyaannya saya balik ke ibu-ibu. Boleh nggak ibu meriksa HP suami? Boleh. Boleh nggak ibu meriksa HP suami? Hah? Boleh nggak? Saya tanya bapak, mau nggak diperiksa HP sama bini? Enggak, jangan, udah, jangan, enggak mau. Bapak, jangan, enggak bisa. Bu, maafin saya nih. Ini perbaikan gitu. Jangan sekali-kali periksa HP suami. Ibu jangan ngomong, wah enakan laki kalau begitu. Kan saya bilang tadi, tugas laki apa yang paling berat? Menyelamatkan dirinya dan keluarga dari api. Maka ketika ibu ngecek HP suami, bukan tugas ibu, bukan tanggung jawab ibu. Ketika suami ngecek HP laki, ketika suami ngecek HP laki, suami ngecek HP perempuan, karena itu tanggung jawabnya. Sepakat ibu? Jangan ngomong enak ya. Siap diperiksa HP sama suami? Siap untuk tidak periksa HP suami? Benar siap? Insya Allah tergantung lakinya. Kalau lakinya mencurigakan bagaimana Ustaz? Bu, mau bahagia hidup rumah tangga? Saya kasih resep nih, Pak, praktekin ini. Resep ibu rumah tangga bahagia adalah selama ibu nggak tahu urusan suami, maka ibu pasti bahagia. Jangan pengen tahu urusan laki. Udah itu intinya. Semakin ibu pengen tahu urusan laki, semakin ibu kagak percaya sama laki. Kalau udah nggak percaya sama laki, susah. Perempuan itu punya sifat apa bu? Nih, perempuan itu punya prinsip begini nih, mudah memaafkan, tapi sulit. Wah, cakep itu. Nih, perempuan. Beda sama laki bu, makanya perempuan mah nggak boleh. Dia punya memori buruk, kenapa? Keinget terus. Berapa kali kita berantem sama bini, diungkit-ungkit lagi banget. Emang bapak mah dari dulu kayak begitu. Dulu yang mana? Dulu sama si Mary yang mah ada tuh. Wah udahlah, gak usah pura-pura lupa. Ini daya ingatnya ini luar biasa. Iya bu, bener. Perempuan semakin tahu banyak tentang suami, semakin enggak tenang. Enggak baik. Makanya ibu pengen bahagia, jangan tahu urusan aku. Udah, bukan gak peduli, bukan. Pokoknya percaya aja, Pak. Semangat nyari duit ya. Gitu dah. Jangan percaya bener lo. Awas lu pulang ngayam begini ya. Lu pulang gak bawa duit, gua cekek lu. Percaya bener lu, mancing aja mancing. Itu laki ibu mau pulang gak bawa duit, nongkrong aja pos ronda begini. Bang gak pulang, takut sama bini saya. Iya, ibu gak boleh begitu. Pokoknya udah laki-laki mah mau bagaimana kayak papa. Semoga Allah jaga papa, semoga Allah mudahkan semua urusan papa. Itu urusan kita di media jangan kita ngutang-ngutik laki, jangan. Bu, saya ada nih Pak, izin ya. Ini menimpa sahabat saya sendiri, teman saya. Dia punya suami, ternyata bu, ini rumah tangganya adem, rumah tangganya gak ada masalah. Tibalah satu hari, ini si bini iseng meriksa HP lakinya. Begitu dilihat, ada WA sama perempuan. Itu perempuan minta bayaran buat anaknya. Pak, si kakak belum bayaran besok, mudah-mudahan duitnya ada. WA-nya begitu tuh bahasanya. Kaget kan si bini ya? Waduh, siapa nih perempuan? Ribut. Ternyata setelah diungkap, itu suami punya bini baru, bini muda, dan udah punya anak kelas 2 SD. Pertanyaan saya, kelas 2 SD umurnya berapa tahun? Kurang lebih 8 tahun ya. Sama beranaknya, sama hamilnya anggaplah 10 tahun. Anggaplah 10 tahun. Berarti selama 10 tahun itu suami udah punya bininya tahu nggak? Rumah tangganya aman? Rumah tangganya bahagia? Kapan rumah tangganya jadi hancur? Ketika istri meriksa HP suami. Ibu jangan pulang, gua cek jangan-jangan laki gua udah 10 tahun nih punya anak nih. Jangan, udah. Percaya nggak sama suami? Ibu percaya nggak sama suami, bu? Enggak ya, susah kalau begini ngaji, Pak. Bu, maafin saya, Pak. Nih, kalau bini nanya, ayah jawab jujur.
Maka saya sarankan kepada suami, jangan pernah jujur sama bini. Benar Pak, saya bukan ngajarin jahat, bukan. Karena bini itu kalau kita jujur sakit hati, nggak hilang-hilang sakitnya. Misalnya bini masakannya nggak enak, bapak mau jujur apa bohong? Ditanya sama bini, gimana Pak, enak nggak? Jujur apa bohong? Jujur apa bohong Pak? Bohong kan? Enak mah, mantep boy. Tambah ya, udah nggak muat. Padahal agak enak, iya kan? Jujur apa bohong? Bohong. Istri bahagia nggak? Ya Allah, alhamdulillah laki gua doyan. Habis itu iya, itu biarin. Iya kan? Besoknya kalau bapak jujur, enak apa? Gak enak banget lah, sayur apa nih, kagak jelas gitu kan. Besok laki, mah besok masak apa? Hah? Ngapain masak? Mana yang kagak enak? Bener gak Bu? Dendam ibu, kesel. Makanya lebih baik jujur apa bohong? Bohong aja udah, iya. Saya nggak ngajarin jahat nggak, itu bener dalam rumah tangga supaya istri bahagia. Kalau suami bohong di hadapan Allah, dia nanggung dosa sendiri, nggak ada urusan sama perempuan. Makanya Pak tadi kalau perempuan ngomong begini, jujur Pak, kalau bapak jujur mama maafin, bohong ya. Kalimat itu enggak. Semakin bapak jujur nih, kata perempuan apa? Tuh kan bener, tuh kan, nggak begitu. Bener kan, pilih perempuan mah nggak pernah salah gitu. Udah Pak, kalau udah begitu bapak kagak bakal dimaafin udah. Sampai kapanpun dendam. Maka bijaklah bermedia sosial. Siap Bu tidak meriksa HP suami? Siap. Kurang kompak ah. Siap tidak meriksa HP suami? Siap. Harus begitu. Kata suami, alhamdulillah aman. Iya Bu. Masalah HP, ya Allah Bu. Saya nih tahun 2020 Bu, saya diamanatkan oleh Pemda Kabupaten Bekasi sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bekasi. Tahu nggak, salah satu di antara banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum ABH namanya, atau anak yang ditelantarkan oleh keluarga, itu rata-rata akibat dari kegagalan rumah tangga. Jadi ketika rumah tangga kita bermasalah, yang jadi korban itu siapa? Makanya jangan cari masalah rumah tangga. Nggak cari masalahnya udah banyak masalahnya gitu. Kalau ibu cari masalah, buka-buka HP laki, itu nyari masalah. Udah percaya aja sama laki, udah bahasanya begitu. Doain lakinya biar bener, lakinya istiqomah dalam kebaikan, udah begitu. Yang belum ke masjid, dorong ke masjid. Kenapa? Karena kebaikan suami akan menjadi kebaikan buat rumah. Kita masih sibuk di HP. Saya pernah ada jamaah cerita ke saya, Abi, saya curiga sama laki saya. Apa yang dia lakukan? Bayangin, lakinya ke PT diikutin. Lakinya pulang kerja, dia diikutin Bu. Dia baris, dia kejejer motor di jejeran tukang ojek. Pengen tahu laki gua pulang kemana. Tersiksa nggak jadi bini begitu? Ngapain? Kita banyak urusan. Urusan apa? Tuh bocah urusin. Anak didik dengan didikan yang kita kadang-kadang lalai. Kita fokus ngurusin laki, tapi anak terabaikan. Maka tugas kita adalah mendidik anak. Suami doain, ya Allah, semoga suami saya diberikan hidayah dan taufik, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, pulang ke rumah bawa rezeki yang halal yang berkah bagi keluarganya. Enak gak begitu? Sama suami motivasi Bu, ayah semangat ya nyari duitnya, karena gajian ayah adalah detak jantung keluarga. Kata laki, berarti kalau gua nggak gajian detak jantungnya berhenti? Iya, mati dong. Itu paham ya Bu ya? Paham ya? Jadi hati-hati bermedia sosial. Sekarang kita hidup di zaman yang nggak kayak dulu. Tadi tuh kemaksiatan mudah di mana-mana. Dulu kalau punya anak di rumah baik, bagus ya tuh bocah. Gini Pak, kalau punya anak di rumah, Pak, anaknya nggak pernah main, enggak, dia mah di rumah baik. Soleh banget bocah. Sekarang anak kita di kamar, baik, soleh apa kagak? Belum tentu. Iya, belum tentu di kamar ngapain dia. Berselancar dan lain sebab. Tadi tuh ciri dari teknologi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang kedua nih ciri teknologi Pak, membuat sesuatu sangat rahasia atau menjadikan sesuatu yang rahasia tidak rahasia lagi. Jadi media itu begitu sekarang teknologi. Mohon maaf Bapak Ibu, sesuatu yang tabu nggak boleh kelihatan sekarang jadi tahu. Apa aja kan begitu ya? Termasuk mohon maaf ya, hal-hal yang sifatnya sensitif yang nggak boleh muncul ke media, yang nggak boleh dilihat, sekarang bisa kita lihat di media
sosial. Sesuatu yang tertutup sekarang terbuka semua di media sosial. Aib-aib dibuka semua. Itu sifat media. Tetapi sifat media di sisi lain apa? Merahasiakan sesuatu yang tadinya terbuka. Contoh, kalau kita pengen tahu orang itu pelacur atau bukan, dari apanya? Orang itu dulu ini kita bicara zaman dulu. Orang itu pelacur atau bukan dari apanya? Dari bajunya, pakaian, betul ya? Pakaiannya bagaimana? Seksi, masa Allah dah, kalau begitu dah. Terus yang kedua, kita pengen tahu orang ini pelacur atau tidak, ketemunya di mana biasanya? Di mana? Di mana, Pak? Saya tanya bapak-bapak, di mana, Pak? Dulu di pasar induk depan tahun 90-an ya, Pak ya. Ada membernya nggak di sini, member kali? Kok tahu? Saya orang mari, Bu. Saya tahu dulu ini. Itu yang sebelum jadi rumah sakit apa dulu? Rumah apa itu? Iya itu. Iya kan, alhamdulillah tuh. Ya jadi rumah. Tapi belakangnya masih ada nggak? Kok tahu? Iya itu tuh. Kita kalau tahu pelacur, depan pasar Seng belah sono ada, di Tegal Danas ada. Tahu itu pelacur dari mana? Mangkalnya di sono. Bajunya begitu. Iya. Sekarang pelacur itu pakai jilbab. Sekarang pelacur itu ada di majlis taklim. Sekarang pelacur itu ada di sekolah-sekolah. Penampilannya menutup tapi padahal dia itu apa? Nih, dampak dari apa, Pak? Teknologi. Sekarang mesen jablay kagak usah langsung, bisa lewat apa? Kok tahu? Ibu kok tahu mulu? Iya, ada aplikasi ya, mesen jablay via online. Paket apa, Bang? Jablay. Ya masuk. Iya, jablay sekarang pesannya via WA. Serok. Begitu. Ibu jangan gitu. Ini cerita ini. Itulah teknologi. Artinya apa? Nggak tahu. Makanya ibu-ibu cek HP bocah. Tahun 2024 kalau nggak salah, ada pertemuan antara bidang kesiswaan di Kabupaten Bekasi, SMK, SMA. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata banyak anak-anak sekolah yang masuk di aplikasi micet. Aplikasi itu menunjukkan bahwa disitulah transaksi antara tadi prostitusi online. Jadi banyak anak-anak sekolah yang masuk di aplikasi itu. Usianya masih usia sekolah. Orang tuanya tahu nggak? Yang tahu siapa? Guru di sekolah. Makanya kita kudu ngecek anak-anak kita. Dia temennya siapa, main di mana, sama siapa, agar anak kita mendapatkan kebaikan. Jangan lepas anak-anak kita. Tadi cek HP-nya. Boleh nggak ngecek HP anak? Kewajiban. Jangan kita biarkan dia salah Kalau salah pergaulan, naudzubillah min. Bapak Ibu, tidak terasa udah mau jam 12. Belum nanti doa penutup dari Pak Ustadz Pak Haji ya. Jadi mohon izin ya, karena waktunya kita agak ada terlambat ya. Jadi saya sebenarnya pengen banyak menyampaikan. Karena apa? Tadi kita punya PR berat hari ini. Kemajuan teknologi semakin berat tugas kita. Dulu orang tua ngedidik kita gampang. Pulang nggak lo? Pulang. Diam di rumah? Diam. Hari ini nggak bisa. Ya, makanya orang tua sebaik-baik bekal apa? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka bismillah Bu ya, kita mulai ketahanan bangsa dan negara ini dimulai dari ketahanan rumah tangga. Kesolehan anak-anak dimulai dari kesolehan orang tua. Siap jadi bapak ibu yang soleh dan soleha? Siap jadi orang tua yang jadi teladan buat anak-anaknya? Semoga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahkan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak pantas dan kurang sopan, mohon dibuang pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kalau nggak ketemu di dunia ini, semoga Allah pertemukan kita nanti di surganya kelak Jannatun Naim. Amin ya rabbal. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.